Selamat datang buat yang baru gabung di channel saya. Buat yang sudah lama gabung, jangan bosan untuk terus pantengin dan dengarkan cerita horor seru yang saya bawakan. Kali ini saya menceritakan kisah horor dari penulis berasal dari Jawa Tengah, yang dimana dia menceritakan kejadian horor di desa yang dia tempati. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Tanpa kalian saya bukan apa-apa, komen kalian motivasi saya untuk selalu improve guna mengembangkan channel saya. Terima kasih. Di sini saya menceritakan kisah dari penulis yang kita sebut saja namanya Tegar. Tegar ini berasal dari Jawa Tengah, yang dimana kisah ini Tegar menceritakan kejadian-kejadian aneh di desa tempat dia tinggal. Jadi dulu, sewaktu Tegar masih kecil, sekeliling rumah masih banyak sekali kebun, dan samping rumahnya pun hutan bambu. Biasanya sih kalau orang Jawa menyebutnya pring-pringan. Terus di belakang rumah ada sebuah pabrik, dan pabrik itu tempat buat cucian celana. Jadi dulu sewaktu Tegar masih kecil, Tegar ini tinggal di rumah neneknya bersama dengan ibunya, dikarenakan ayahnya kerja di Jakarta. Awal mula kemunculan makhluk-makhluk halus ini Tegar kurang paham dari mananya, yang jelas ini sangat mengganggu. Dan salah satu dari mereka ada yang usil 14 tahun lalu aku sedang main di pabrik belakang rumahnya. Ya pas itu, tidak cuma berdua atau bertiga, tapi kita rame-rame buat main ke sana. Biasanya pun kita mainnya cuman di depan gerbang aja. Toh juga mau main bola, tetapi pas itu ada salah satu teman Tegar ada yang ngajakin masuk ke pabrik, dan kita pun serentak mengiyakan ajakan tersebut. Memang yang dimana kita semua dari dulu ingin masuk dan melihat-lihat di dalam lokasi tersebut. Lalu kita semua pun tertarik untuk masuk ke dalam pabrik, walaupun sebenarnya nggak ada kepentingan apa-apa. Ya setidaknya kita tahu isi dalam ruangan itu seperti apa. Waktu itu di dalam pabrik sepi keadaannya karena pekerja sedang istirahat. Kita semua iseng lihat-lihat mesin segala macam, sampai lihat ke belakang pabrik juga. Karena di belakang pabrik ada kolam lele. Kita semua pun iseng mencari letak makanan ikan lele. Setelah ketemu kita, ngasih makan lele. Rame-rame, kita juga nggak sadar kalau waktu itu hingga menjelang sore. Padahal kita semua tahu kalau pabrik ini banyak sekali penghuninya. Tapi, ya gimana lagi, namanya juga bocah kan ya. Pas itu salah satu dari kita ada yang teriak kenceng banget, Pat ditanya, kenapa ternyata dia lihat setan. Neng kono ono setan. Begitu kata dia. Akhirnya kita semua kabur keluar karena ketakutan. Pas kita udah jauh dari pabrik itu, kita tanya sama yang tadi lihat setan. Kita semua bertanya, kowe mau weroh opo? Kamu tadi lihat apa? Dengan wajah pucatnya dan nafas yang terengah-engah, dia menjawab, aku weroh kuntilanak. Aku lihat kuntilanak. Semenjak kejadian itu, kita nggak ada yang berani masuk ke pabrik itu lagi karena takut. Dari kejadian ini, kita mulai bermain di sekitar rumah saya aja dan nggak berani jauh-jauh karena takut dan trauma sama kejadian yang waktu itu. Jadi Tegar di sini menjelaskan letak atau lokasi di kampung halamannya terdapat apa saja. Jadi di sebelah timur rumah Tegar ini ada sungai. Nah, di sebelah timurnya sungai ada perkampungan lagi. Di situ ada salah satu kosan cewek, dan kos itu nggak diberlakukan peraturan yang ketat. Siapapun bisa keluar masuk kapanpun seenaknya tanpa ada izin dari si pemilik kos tersebut. Sering juga orang-orang di kampungku berprasangka bahwa kosan tersebut sering buat tempat. Ya, kalian tahulah maksud saya. Semua cewek yang ngekos di situ penampilannya seksi-seksi semua. Sampai di mana pada saat hari raya tiba, orang-orang di kos itu pada pulang ke kotanya. Dan juga ada yang di kampung halamannya untuk merayakan Lebaran Idul Fitri bersama keluarganya. Namun, ada salah satu dari mereka yang nggak pulang kampung dan memutuskan untuk tetap berada di kosan. Setelah Idul Fitri lewat seminggu, kosan itu pun masih tetap sepi karena orang-orangnya belum pada balik. Waktu itu salah satu warga ada yang merasa janggal pada kosan itu karena cewek yang masih di situ udah beberapa hari nggak keluar dari kamarnya. Sampai pada akhirnya ada salah satu warga memastikan ke kamar kosannya dan mengecek pintunya sedang terkunci dari dalam. Namun saat warga melihat dari jendela kaca yang dimana gordennya terbuka sedikit, dan ternyata warga melihat cewek itu terbaring di lantai tanpa mengenakan busana. Warga pun panik dan memanggil warga yang lain untuk mendobrak pintu kosan itu. Saat berhasil didobrak, salah satu warga berusaha membangunkan cewek itu. Dikiranya kan dia tidur atau pingsan. Namun warga cemas saat dibangunkan tidak juga bangun. Ternyata cewek yang tergeletak itu
Saat dipastikan warga cewek itu udah nggak bernyawa lagi, warga memanggil dokter untuk memeriksa lagi dan memanggil polisi juga untuk menyelidiki kasus ini. Beberapa hari sebelum kejadian itu, si cewek emang nggak nerima tamu cewek ataupun cowok, ucap dari salah satu warga sekitar. Tapi anehnya, kenapa pas ditemukan nggak berpakaian? Pas malam, harinya sekitar kosan itu bener-bener sepi dan nggak ada warga yang berani keluar dari rumah satupun, kecuali pas mau sholat aja. Itu pun mereka pasti bareng-bareng. Sekitar pukul 12 malam beberapa rumah warga ada yang mengetuk pintu rumah mereka, namun pas pintu dibuka, nggak ada orang sama sekali. Kejadian itu pun tidak hanya dialami satu warga saja, hampir banyak rumah warga di kampung mengalami hal tersebut. Keesokan harinya mereka membicarakan apa yang terjadi tadi malam di rumah mereka masing-masing, sampai pada akhirnya salah satu dari mereka menduga bahwa itu cewek yang meninggal di kosan. Entah mengapa cewek itu mengganggu warga sekitar dan membuat warga ketakutan, padahal warga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama cewek itu. Dan juga kan jenazahnya sudah dibawa ke kampung halaman bersama keluarganya dan sudah dimakamkan selayaknya. Nah, itu tadi cerita di part satu. Jadi warga hanya menduga-duga bahwa yang menghantui warga adalah sosok wanita yang meninggal di kosannya. Nantikan cerita kelanjutannya di part 2. Apa yang sebenarnya terjadi? Stay tune dan tekan tombol subscribe agar tidak terlewatkan ceritanya. Terima kasih.